Pemirsa, petugas Satpol PP menangkap 5 pedagang ikan sapu-sapu. Mereka kedapatan tengah mengolah daging ikan sapu-sapu di bantaran Kali Anak Ciliwung. Saat Pemprov DKI Jakarta tengah gencar menggalakkan program pembersihan ikan sapu-sapu dari aliran kali dan saluran air, 5 pria ini justru melakukan hal yang justru bertentangan. Kelimanya terciduk petugas Satpol PP ketika tengah menyiangi puluhan kilogram ikan sapu-sapu di bantaran Anak Kali Ciliwung, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Salah satu pencari ikan mengaku sudah 3 kali menangkap ikan sapu-sapu di aliran kali tersebut dengan tangkapan hingga 100 kg per harinya. Daging dan telur ikan sapu-sapu yang telah dipisahkan akan dijual kepada seorang pengepul di Cikarang, Jawa Barat seharga Rp15.000 per kilogram untuk dijadikan olahan makanan seperti siomay dan otak-otak. Ada ikan-ikan juga pada mati. Punya itu mau dijual kemana bang rencananya bang? Cikarang. Cikarang. Iya. Itu udah ada yang ngepulnya atau gimana bang? Ada. Udah ada nggak bang? Jadi abang tinggal nyari doang? Iya. Oke, bisa berapa banyak bang? Tergantung Pak, kadang ada 30, 40. Anggota merasa aneh terhadap keberadaan 5 orang yang ada di Kali Ciliwung, tempatnya di depan Sekolah Santa Ursula. Anggota kami mendatangi dan melihat ternyata mereka sedang melakukan penyiangan, pembersihan terhadap hasil tangkapan mereka berupa ikan sapu-sapu. Nah, setelah kami perhatikan ternyata bangkai daripada ikan sapu-sapu itu kulitnya dibuang kembali ke sungai. Dari lokasi petugas mendapati sekitar 100 kg ikan sapu-sapu. Pemprov Jakarta saat ini tengah gencar memberantas ikan sapu-sapu di sejumlah sungai. Selain merusak ekosistem air dan tanggul, ikan sapu-sapu mengandung logam yang cukup tinggi sehingga berbahaya jika dikonsumsi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, harga kedelai, bahan baku, tempe, dan tahu melonjak tinggi. Sejumlah pedagang terpaksa memperkecil ukuran tahu dan tempe di Cimahi, Jawa Barat. Sementara di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, banyak perajin tahu dan tempe yang mengeluh. Sebagian pelaku usaha menghentikan aktivitasnya. Pedagang tahu tempe di Pasar Antri Kota Cimahi ini, karena harga kedelai naik, harus memperkecil ukuran tahu tempe agar harga jualnya tidak naik. Meski diprotes pembeli, namun omset pedagang turun. Harga tempe sekarang ya Pak, kacangnya udah naik, tapi kalau jualnya susah. Sisanya karena barangnya dikecilan sekarang, nggak bisa ditaikin harganya. Paling harganya cuma naikin ngecilan barangnya aja. Jadi naiknya tuh ada yang dulu 8.000 jadi agak gede, sekarang agak kecil. Jadi artinya tempenya dikecilin ya? Ya, ini berat nggak nih? Berpengaruh nggak dengan dikecilin ini? Kalau pengaruh pasti. Di sentra produksi Lebak Talun Parung Panjang Kabupaten Bogor, akibat harga bahan baku kedelai naik, perajin tahu tempe mengeluh dan menghentikan aktivitasnya. Beberapa pengrajin tahu tempe memperkecil ukuran tempe untuk bertahan. Kedelai ini kan punya kita gitu loh, masa punya negeri kita sendiri. Kenapa lebih berhasil diproduksi di luar tuh? Akhirnya kesini lagi kita harus import dan jadinya mahal. Padahal di sini tuh ada semuanya. Pertama saya akan membawa, kalau nanti ketika saya rapat bertemu dengan Menteri Perdagangan, saya akan bertanya seperti saya ngomong barusan. Permintaan tahu tempe di Pasar Parung Panjang masih cukup tinggi, membuat pengrajin memproduksi setiap hari, meski bahan baku harga belinya naik. Dari Cimahi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia akan mengimpor 150 juta barel minyak mentah dari Rusia. Pemerintah pun jamin stok BBM aman hingga akhir tahun. Ditemui di kantor Kementerian SDM Jakarta hari Jumat, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Yuliot Tanjung menegaskan bahwa komitmen impor tersebut akan dilakukan secara bertahap guna memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2026. Meski demikian, Yuliot juga menjelaskan jatah impor minyak mentah tersebut masih belum dikirim ke Indonesia, sebab pemerintah masih menentukan skema yang akan digunakan dan membuat aturannya.
Sementara itu terkait dengan impor LPG masih dalam tahap negosiasi. Untuk komitmen impor minyak dari Rusia ini kan baru negosiasi kemarin, kan sudah disepakati total yang akan kita impor dari Rusia itu kan sekitar 150 juta barel untuk mencukupi kebutuhan kita sampai dengan akhir tahun. Pemirsa, di tengah ancaman krisis energi global, inovasi bahan bakar alternatif dalam negeri dilirik serius oleh pemerintah. Salah satunya adalah bahan bakar orisinil buatan Indonesia yang berbahan baku jerami. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menggelar pertemuan dengan produsen bahan bakar alternatif Bobby Boss. Pertemuan merupakan tindak lanjut pertemuan awal pada 14 April lalu untuk mematangkan rencana pengujian. Dalam pertemuan dengan pihak ESDM, pihak Bobby Boss menyatakan akan melakukan uji fungsi. Nantinya akan ditentukan Bobby Boss masuk kategori bahan bakar minyak BBM atau bahan bakar nabati biofuel BBN. Ya, alhamdulillah kita tadi sudah meeting teknis dengan Kementerian SDM dan kita sudah mendapatkan pemahaman yang sama bahwa kita akan melakukan uji fungsi dengan Kementerian SDM dengan tahapan yang pertama adalah kimia fisikanya, yang kedua nanti ada di start engine 1000 jam, dan nanti sampai pada protes. Endingnya adalah kita akan mengetahui Bobby Boss ini apakah masuk dalam kategori BBM atau BBN atau jenis bahan bakar baru. Pihak Kementerian ESDM menyatakan pemanggilan ini untuk mematangkan pengujian laboratorium serta memastikan standarisasi. Sementara detail pengujian dilakukan Lemigas. Bobby Boss merupakan inovasi bahan bakar nabati atau biofuel yang dikembangkan sebagai alternatif energi berbasis sumber daya lokal. Inovasi ini memanfaatkan limbah jerami sebagai bahan baku utamanya. Saat ini, produksi massal Bobby Boss tidak dilakukan di dalam negeri, melainkan di negeri tetangga Timor Leste. Diharapkan Bobby Boss kedepannya bisa jadi bahan bakar alternatif dalam negeri. Pemirsa, memasuki 1 tahun perjalanannya, PT XL Smart Telkom Sejahtera Tbk menandai momentum anniversary pertama dengan berbagai pencapaian strategis yang memperkuat fondasi bisnis perusahaan sekaligus memperluas kontribusi terhadap pengembangan ekosistem digital di Indonesia. Momentum anniversary 1 tahun menjadi refleksi perjalanan XL Smart selama 1 tahun terakhir dalam mempercepat integrasi perusahaan, memperkuat kualitas jaringan, serta menghadirkan inovasi layanan digital yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat. XL Smart juga ingin menjadikan momentum ini sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh karyawan dan keluarga XL yang menjadi fondasi utama di balik setiap pencapaian perusahaan. XL Smart saat ini telah menghadirkan layanan 5G dengan cakupan blanket coverage di 33 kota dan kabupaten di Indonesia. XL Smart juga berhasil meraih apresiasi perusahaan berkinerja terbaik di Asia Pasifik 2026 dengan meraih Best Companies Asia Pacific 2026 di ranking 278 dari 500 perusahaan dengan parameter kepuasan karyawan, kinerja keuangan, dan transparansi keberlanjutan. Ini fokus kita ke depannya selama setahun 2 tahun yang akan mendatang adalah kita mau coba cover semua yang dulunya cuma di LTE atau 4G itu menjadi 5G semua. Itu yang jadi target yang paling cepat buat kita. Selain dari itu kita juga punya inovasi seperti sustainability. Kita mau make sure bahwa kita memastikan karbon kita tuh tidak terpakai terlalu banyak. Jadi itu yang kita akan melakukan ke depannya. Dengan tagline bersama melaju tanpa batas, XL Smart berkomitmen untuk mendorong inklusi digital, mempercepat kemajuan nasional, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi Indonesia.
Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri pernikahan anak musisi Ahmad Dhani, El Rumi dan pasangannya Siva Haju di salah satu hotel mewah di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi bersama dengan juru kamera Tri Julianti. Baik, selamat siang Indra, bagaimana informasi terkini terkait dengan rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto di pernikahan El Rumi? Silakan. Baik, selamat siang. Nata dan juga pemirsa dapat kami informasikan bahwa terkait kehadiran daripada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hingga sampai saat ini masih belum terlihat, Nata. Adapun terkait protokoler maupun juga keamanan daripada pihak istana juga masih belum terlihat hingga sampai siang hari ini. Dan memang perlu kami informasikan juga, Nata dan juga pemirsa, bahwa memang untuk hari ini adalah hari akad ataupun hari sakral yang dari keluarga Ahmad Dhani dan juga Maya Estianti. Ini merupakan El Rumi dan akan melakukan akad pernikahan dengan Siva Haju pada hari ini di hotel mewah di Bilangan, Jakarta Selatan. Adapun memang kami memantau baru saja artis-artis dan sejumlah pejabat ini juga sudah turut hadir di wilayah tempat kami melaporkan untuk menyaksikan secara langsung prosesi akad dan juga memberikan selamat secara langsung bagi para kedua mempelai. Adapun hingga sampai saat ini memang untuk Presiden masih belum hadir, namun karangan bunga daripada Presiden Prabowo Subianto ini sudah sampai begitu di tempat kami melaporkan, dan juga karangan bunga daripada menteri-menteri, sejumlah kabinet juga sudah turut sampai begitu di salah satu hotel di Bilangan di wilayah Jakarta Selatan. Dan memang Nata dapat kami informasikan juga bahwa memang tidak luput daripada kedekatan daripada Ahmad Dhani. Ini keluarga daripada kedua mempelai ini merupakan adalah anggota DPR RI, yang mana memang untuk Ahmad Dhani selain musisi, dirinya juga menjabat sebagai DPR RI di Komisi 10 dan juga Mulan Jamilah di Komisi 6. Sehingga memang diharapkan bahwa dalam momentum sakral ini pihak daripada tamu undangan maupun juga tamu terhormat ini akan turut hadir dalam prosesi akad pernikahan pada hari ini. Dan hingga sampai saat ini memang belum terlihat sama sekali, Nata. Dan memang nantinya menurut Ahmad Dhani bahwa untuk salah satu saksi ini merupakan salah satu menteri, namun identitas masih belum diberitahu, Nata. Dan kami hingga sampai saat ini masih menunggu apakah menteri siapa yang akan hadir pada hari ini, dan juga apakah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga akan hadir. Dan nanti kami akan update kembali terkait kehadiran daripada Presiden Republik Indonesia di acara sakral pernikahan daripada putra kedua Ahmad Dhani dan juga Maya Estianti. Demikian, Nata, kembali Anda. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam sehat, Indra. Pemirsa, sejumlah orang tua korban mengungkap dugaan kekerasan di daycare Little Aisa, Yogyakarta yang kini disegel polisi. Bahkan salah satu orang tua mengaku sempat mendapati anaknya dalam kondisi lebam di bagian tubuhnya. Puluhan orang tua anak korban kekerasan di daycare Little Aisa Umbul Harjo, Yogyakarta mendatangi Polres Yogyakarta. Mereka bergantian untuk membuat laporan polisi. Sejumlah orang tua mengaku sempat mendapati anaknya mengalami sejumlah luka lebam di bagian tubuhnya. Salah satunya adalah Khairunisa. Ia mengungkapkan anaknya yang masih berusia 1,5 tahun diikat oleh pengasuh daycare. Dikasih baju, saya barusan lihat kenapa nangis karena melihat anak saya pas ini kondisi dia tangannya di portol gini, di bedong, bukan di bedong, diikat. Ini belum ada sebulan tapi udah kayak gitu, Mas. Kayak gitunya gimana, Pak? Ada ini dia kelihatan, fotonya kelihatan dia ini kan kayak nangis kan? Iya, tertekan sih. Kan? Ini seminggu apa 2 minggu setelah dia di sana. Ada baru sebulan berarti di sana, Pak? Belum ada sebulan. Gak begitu tuh. Ya Allah. Bentol-bentol sampai segini. Bentol-bentol ya? Sampai ini ya. Astagfirullahaladzim. Ini sudah terjadi, ya mau gimana lagi, yang jelas itu kita nggak bisa gimana yang jelas kita negara hukum, proses saja. Sementara itu UPTD PPA Kota Yogyakarta kini membuka layanan konsultasi dan pendampingan bagi anak korban kekerasan daycare yang mengalami gangguan secara psikologis. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan kekerasan terhadap anak di daycare Little Aisa di Umbul Harjo, Yogyakarta menyita perhatian publik. Lebih dari 103 anak yang dititipkan, 53 diantaranya menjadi korban kekerasan dari pengasuh daycare.
Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresha di Umbul Harjo, Yogyakarta menyita perhatian publik. Dari 103 anak yang dititipkan, sebanyak 53 diantaranya menjadi korban kekerasan dari pengasuh daycare. Rata-rata korban usianya masih di bawah 2 tahun. Polisi mengatakan pengungkapan kasus kekerasan terhadap anak tersebut berawal dari informasi masyarakat dan diperkuat dari keterangan sejumlah orang tua yang mengaku anaknya selalu menangis ketakutan saat akan tinggal ke tempat penitipan anak. Korban itu kalau untuk total semua itu, jadi itu kan ada beda-beda Mas ya. Ada yang umur dari 1 sampai 0 sampai 3 bulan, itu berbeda-beda itu. Tapi kalau jumlah semua kita lihat itu 103. Tapi kalau untuk yang kita lihat ada tindakan kekerasannya itu sekitar 53 orang. By data. Sebelumnya, Satreskrim Polres Yogyakarta menggerebek daycare Little Aresha pada Jumat malam. Polisi menangkap 30 orang termasuk pengasuh hingga petinggi yayasan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, membeli motor dengan uang palsu dilakukan oleh seorang pria di Jember, Jawa Timur. Pelaku menyerahkan uang palsu 26 juta rupiah sebelum mencoba motor korban. Coba kalau sendirian harus dibayar dulu, uangnya mana itu? Tapi ini itu sih ya, enak balik. Iya, tetap gue jawab naik. Seorang pria mau mencoba motor di dealer warga di Kencong, Jember. Namun pria ini banyak alasan, sang penjual menawarkan ditemani orang lain. Pelaku akhirnya mau mencoba setelah menyerahkan uang sebesar 26 juta rupiah. Padahal motor dijual dengan harga 19 juta rupiah. Tidak sama, Pak. Setelah uang dihitung, sang penjual menemukan uang yang berbeda. Ternyata uang yang diserahkan, uang palsu, ditutup dengan uang asli. Namun pelaku menyangkal uangnya palsu. Warga menangkap pelaku dan diserahkan ke kantor polisi. Tidak apa-apa, tak hitung ya. Tak hitung waktu itu. Terus kok gitu. Tak lihatin semua kok uangnya kok uang mainan gitu. Uang kasarnya kok uang gak bener, maksudnya uang asli gitulah intinya lah. Uang kok ada tulisan mainan. Nah itu spontan saya tuh sudah marah maki-maki dia gitu. Pelaku kini menjalani pemeriksaan di kantor polisi dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.